tuh? Kan banyak banyak masalah psikologis tuh kalau kita mau memberdayakan diri kita, tapi ada faktor sosial. Makanya sering ada orang, aduh, gue nggak mau hidup di Indonesia deh, gue mau pindah ke negara lain, kan ada begitu kan. Ada diskriminasi, ada tekanan sosial, apalagi kalau kita tinggal di satu daerah yang ada trauma kolektif, gimana tuh memberdayakan manusia itu? Ini gue real case nih, gue real case tinggal di sini ya, daerah yang ya, pendidikannya rendah lah, gue nggak mau bilang mereka bodoh gitu ya. Pendidikannya rendah, kita mau memberdayakan mereka, tapi di lain pihak gue berhadapan dengan faktor sosial. Ada tekanan sosial yang gede. Tadi seperti kau bilang, gue mau pindah nggak bisa, karena dianggap mereka malu. Mereka bilang, Bapak mau pindah karena Bapak marah ya. Jadi gue melakukan sesuatu, bro. Eksperimen di sini ya. Karena ada trauma kolektif kan di sini. Mereka miskin. Karena kalau kita mengabaikan faktor sosial itu juga di sini ya, itu terlalu ekstrim, bro. Nggak realistis, bener nggak? Ah, masa bodoh lah sama faktor sosial mereka. Gue pindah aja deh. Ya real test ketika you ada dalam satu, kalau Ki Jimbar bagus lah di Jogja itu kan dia sama orang-orang yang berpendidikan, betul nggak Ki Jimbar? Coba lu dicoba tuh you punya konsep sama orang-orang yang bodoh gitu. Sulit bro. Dan masyarakat kita sebagian besar masih bodoh. Makanya itu Prof, tadi si Sadguru itu dia bilang bahwa kesimpulan itu adalah kematian gitu. Karena seperti yang Prof bilang tadi, masyarakat yang bodoh itu sudah menyimpulkan final akan kebenaran versi mereka gitu. Memang walau seharusnya kan ada proses dialektika gitu, sehingga kebenaran absolut itu Nggak bisa bro, orang bodoh nggak ada dialektika eh, bro. Nggak ada dialektika, baca aja mereka nggak bisa. Karena manusia itu kan enggak yang dipengaruhi oleh maksud yang trauma awal, genetika, neurodiversitas mereka beda. Tapi akhirnya gue pindah kan. Nah, itu how I do that gitu. Gimana kalau gue kan suka Zoom. Kalau gue Zoom kan suka ribut mereka ini. Gimana kalau gue membuat vibration di mana mereka merasa guilty gitu dengan menahan gue di situ. Bisa nggak? bisa aja ya Prof. How? Ya dengan bilang eh, karena kalian berisik nih, jadi zoomnya saya terganggu. Nggak bisa dengan ngomong bro. Jadi dengan bahasa non verbal bro. Ya dengan action bro, dengan action masa ngomong. Tapi elegan gitu. Tapi eh, mereka bisa bilang sama tetangga, gue usir loh. Ah, di orang itu gue usir, bisa ngomong gitu kan. Terganggu nggak mereka punya pride? Nggak kan? Pak Richard gue usir dari rumah gue. Lu bersedia nggak digituin? Ya demi mensiasati kerentanan tempat tinggal Prof itu ya apapun bisa dilakukan ya Prof. Waras nggak tuh? Dikaitkan dengan, nah itu waras Prof. Dia nggak tersinggung kan? Dia bangga kan? Iya, iya. Mengurangi dignity gue nggak tuh? Enggak lah. Mengurangi ya Prof. Ya, lu harus jadi Lucifer, bro. Kalau nggak jadi Lucifer, Ah, nggak bisa, bro. kalau udah keluarin jurus itu tuh saya suka ini tuh, suka kaget gitu. Dia lu marah. Kalau gue marah, gue pindah ya. Nah, gue bikin dia marah, bro. Tapi value yang gue tinggalkan kan bagus, bro. Tapi sama tetangga, mereka bisa bilang, gue diusir, bro. Nah, sekarang kalau lu mau cerai sama bini you, gimana caranya? Lu udah gak cinta lagi. Nah, kalau ini langsung talak ya, Hil, ya. Hidup tuh kompleks, bro. Kompleks banget.
Ya kalau gitu dignity Prof nggak ini seperti kata Kang Tovan ter nggak terjejas. Kan the truth itu akhirnya ke reveal. Truth itu kan akhirnya tersingkap, bro. Betul nggak? Iya betul. The truth will prevail. Jadi memang melawan kebodohan itu berat, bro. Jadi kalau bisa bayangin bangsa kita yang masih gini banyak yang bodoh, jadi presiden itu gak gampang. Intriguing sih Prof. Jadi presiden tuh nggak gampang. Gak gampang, bro. Udah rakyatnya bodoh, sebagian besar, menterinya juga sebagian besar bodoh-bodoh.